Halo, kenalin aku Hafnika. Di video kali ini aku akan bahas tentang morfologi dan fisiologi dari tanaman selada atau Lactuca sativa. Tanaman selada adalah kelompok sayur-sayuran dari famili Asteraceae. Selada menjadi salah satu komoditas sayuran dengan nilai yang cukup tinggi. Klasifikasi tanaman selada. Tanaman selada termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyloden, famili Asteraceae, ordo Asterales, genus Lactuca, dan spesies Lactuca sativa L. Asal-usul tanaman selada. Tanaman selada diperkirakan berasal dari daerah sekitar Laut Mediteranea yang meliputi Asia Kecil, Transkaukasia, Iran, dan Turkistan. Menurut Zohari pada tahun 1991, diduga wilayah Timur Tengah yaitu Mesir dan Iran adalah pusat asal-usul tanaman selada. Hal ini didukung oleh banyaknya ditemukan spesies liar dari Lactuca yang dijumpai di kawasan antara Sungai Euphrates dan Tigris. Pertama kali, selada dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai tanaman obat-obatan, antara lain sebagai obat tidur. Dan mulai tahun 4500 sebelum Masehi, tanaman ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Terdapat dua hal yang menjadi syarat tumbuh tanaman selada. Yang pertama adalah tanah. Sebagaimana kebanyakan tanaman sayuran lain, untuk pertumbuhannya maksimal, selada mengkehendaki tanah gembur, subur, dan berdrainase baik. Jenis tanah yang baik untuk pertanaman selada adalah lempung berdebu, lempung berpasir, dan tanah-tanah yang kaya akan humus. Dianjurkan untuk mengusahakan selada pada tanah-tanah dengan reaksi agak masam hingga netral dengan pH 5,5 sampai 6,5. Yang kedua adalah iklim. Selada dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian tempat. Akan tetapi, pertumbuhan tanaman akan lebih baik di dataran tinggi dibandingkan di dataran rendah. Sentra produksi selada umumnya berada di dataran tinggi dengan suhu rata-rata 10-20 derajat Celcius. Ada 7 jenis selada. Yang pertama, Butterhead Lactuc, yaitu selada memiliki kepala crop dengan daun-daun yang lembut dan lunak dan dikonsumsi dalam bentuk segar atau dalam bentuk mentah. Yang kedua adalah Crisped Head Lactuc, yaitu selada yang memiliki kepala crop dengan daun-daun tebal dan renyah, susunan tulang daun menyerupai kipas, dan dikonsumsi dalam bentuk segar. Yang ketiga adalah Coast Lactuc atau Romaine Lactuc, selada yang memiliki kepala crop, panjang dan longgar, kadang-kadang menyatu, daun berbentuk bulat memanjang atau oblong, dengan tulang daun utama yang menonjol sampai hampir ke ujung daun, dan dikonsumsi dalam bentuk segar atau dimasak. Jenis selada yang keempat adalah Cutting Lactuc atau selada potong, merupakan jenis selada yang tidak membentuk kepala atau crop, dapat dipanen utuh atau kadang-kadang dipanen hanya daunnya, dan dikonsumsi dalam bentuk segar. Yang kelima adalah Stalk Asparagus Lactuc atau selada batang, di mana selada yang memiliki batang yang membesar yang dikonsumsi dalam bentuk segar atau mentah atau dimasak terlebih dahulu seperti halnya asparagus. Yang keenam adalah Latin Lactuc atau selada memiliki kepala crop yang longgar dengan daun-daun tebal berwarna hijau tua dan dikonsumsi dalam bentuk segar. Yang terakhir adalah Oilseed Lactuc. Selada jenis ini tidak dikonsumsi sebagai sayuran karena rasanya pahit, namun banyak dimanfaatkan sebagai sumber minyak. Morfologi tanaman selada. Yang pertama, akar. Definisi akar tanaman selada adalah akar tunggang dan juga serabut. Akar serabutnya menempel tepat pada batang.
tumbuh dengan menyebar hampir ke seluruh arah pada kedalaman 20-50 cm. Kandungan unsur hara dan mineral yang ada pada tanah diserap oleh akar sebagai kebutuhan tanaman. Selain itu, akar juga berperan memperkokoh berdirinya batang tanaman selada. Yang kedua adalah batang. Struktur batang tanaman selada tersusun berbuku-buku. Setiap bukunya menjadi tempat bagi daun. Batangnya berbentuk bulat, kokoh, dan juga kuat. Warna batang selada umumnya adalah hijau muda, dengan permukaan yang halus dan ukuran diameternya sekitar 3 cm. Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian khas pada tanaman selada, yaitu bentuknya yang bulat dan tepi daunnya bergelombang. Warna daun selada bermacam-macam. Ada yang berwarna hijau muda, hijau segar, dan hijau tua. Bahkan pada kultivar tertentu, ada jenis selada yang berwarna merah. Yang keempat adalah biji. Tanaman selada dapat dikembangbiakan menggunakan bagian bijinya. Bagian biji tanaman selada berbentuk lonjong pipih, permukaannya berbulu, dan berwarna coklat. Biji selada merupakan jenis dikotil atau berkeping dua. Nilai gizi tanaman selada. Selada merupakan salah satu tanaman sayuran rendah kalori dan sumber antioksidan serta vitamin K. Selain itu, selada juga memiliki kandungan vitamin A dan C yang tinggi, bahkan selada jenis romaine dan selada mentega mengandung vitamin C 5-6 kali dan vitamin A 5-10 kali lebih tinggi dibandingkan selada jenis Crisp's Head. Selain mengandung vitamin C dan A yang tinggi, selada romaine dan selada mentega juga merupakan sumber asam folat dan potensial. Menurut Astawan, tahun 2010, konsumsi selada jenis romaine lektuk sebanyak 100 gram cukup untuk memenuhi 34% kebutuhan asam folat dalam tubuh. Adapun manfaat mengonsumsi selada yaitu mengontrol peradangan, menurunkan kadar kolesterol, mencegah radikal bebas, menjaga kesehatan mata, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan kulit, mencegah dan mengobati anemia, menjaga kesehatan tulang, mengatasi penuaan dini, serta menjaga kesehatan rambut. Nah, itu dia materi tentang morfologi dan fisiologi dari tanaman selada. Semoga materi tadi bisa bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa di lain waktu.